Anak-anak adalah penyejuk mata kita. Anak-anak adalah masa depan kita. Ketika seorang wanita sedang mengandung, semua orang menunggu dengan penuh harap akan kabar gembira ini. Namun kegembiraan ini tiba-tiba terhenti jika kehamilan itu hilang. Dan jika seseorang mengalami hal ini 6 kali, apa yang dia lalui dapat difahami dengan sebaik-baiknya oleh Nyonya Nadia. Pada minggu ke-10, keguguran akan terjadi lagi. Dengan cara ini, saya menjalani banyak perawatan, namun 6 kali saya keguguran. Selalu sama saja, ketika minggu ke-10 tiba, detak jantung bayi akan berhenti. Ini sangat menyakitkan bagi saya, dan saya harus berjuang keras. Para dokter pun tidak dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Kami menjalani banyak perawatan dan pemeriksaan untuk menemukan penyebabnya. Para dokter mencoba segala obat yang mungkin dan masih saja masalah ini di luar pemahaman mereka. Mereka berkata, kami memompa begitu banyak obat ke dalam tubuh Anda, namun obat-obat itu tidak memberikan efek, tidak bertahan. Tetapi mengapa tidak bertahan, kami tidak tahu. Kami juga tidak ingin Anda menderita lebih dari ini, karena setelah titik tertentu obat-obatan itu sendiri mulai merusak tubuh manusia. Rasa sakit fisik adalah satu hal, tetapi tekanan masyarakat menyebabkan penderitaan mental. Ada juga jenis-jenis pertanyaan yang diajukan orang-orang yang menjadi sumber luka hati. Meskipun niat mereka baik, mereka berkata, kapan Anda akan punya anak? Mengapa Anda tidak punya anak? Kapan Anda akan memberikan kabar gembira? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menghancurkan seorang wanita dari dalam, terlepas dari niat di baliknya. Namun ini semata-mata adalah pekerjaan Allah Ta'ala, ini adalah kehendaknya, kepada siapa yang Dia berikan dan kepada siapa Dia tidak memberikan. Seiring berjalannya waktu, beban ini semakin berat dan keberanian Nadia Sahibah mulai patah. Bagi saya ini adalah titik di mana saya merasa kehilangan kekuatan dan itu sangat menyakitkan saya. Mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang salah dengan saya? Apakah saya tidak akan pernah memiliki anak? Pada saat seperti itu, pertama-tama melalui surat-surat, hubungan Nyonya Nadia dengan Huzur menjadi semakin kuat. Kemudian hati saya sangat ingin agar saya pergi kepada Huzur dan meminta doa secara langsung. Maka saya berkata kepada suami saya, mari kita pergi ke Inggris, mari kita bertemu Huzur, meminta doa kepada beliau. Dengan demikian mereka berangkat ke Inggris untuk bermulakat dengan Huzur. Dan Nyonya Nadia mengungkapkan kesedihannya langsung kepada Huzur. Kemudian saya sendiri mulai berbicara kepada Huzur tercinta. Saya berkata kepada beliau, mohon doakan saya secara khusus, saya sangat lemah, maka semoga Allah Ta'ala memberkati saya dengan anak-anak. Saya menjadi sangat tertekan oleh komentar-komentar orang, dan itu menyakitkan saya. Saya tidak kuat. Huzur tercinta, mohon doakan saya secara khusus. Kemudian Huzur melihat saya dan bersabda, orang-orang hanya berbicara. Saya berkata, tetapi saya sangat lemah Huzur, mohon doakan saya secara khusus. Kemudian Huzur menatap saya dengan seksama selama beberapa detik, dan beliau pasti telah mendoakan saya dalam hati. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan anak-anak kepada saya dengan segera. Ketika kami kembali, kami sangat bahagia, saya sangat puas. Ketika saya keluar dari ruangan Huzur, saya berkata, sekarang hati saya merasa lega. Bagi kami, Allah Ta'ala selalu yang pertama. Kami berdoa, kami melakukan segalanya, tetapi kami memiliki kenyamanan ini. Huzur tercinta kami, bahwa kami dapat meminta doa kepada beliau dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menolak doa beliau. Dari mulakat dengan Huzur ini, lahirlah harapan baru. Doa-doa seorang hamba Allah, banyak pengorbanan harta, dan akhirnya menghadirkan diri di rumah Allah. Doa saya adalah, ya Allah, saya telah datang ke rumah Engkau, saya lemah dan berdosa, setiap manusia melakukan dosa, maka ya Allah, ampunilah saya dan anugerahkanlah anak-anak kepada saya. Anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang saleh, sehat, berbudi luhur, anak-anak yang akan menjadi hamba agama. Saya tidak boleh kembali dengan tangan kosong dari rumah Engkau.
Jadi ketika kami berdoa dan suami saya juga berdoa, setelah itu dia berkata kepada saya berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa jika engkau akan menganugerahkan anak-anak kepadaku, maka anugerahkanlah mereka kepadaku melalui wanita ini. Mendengar ini membuat saya sangat terharu bahwa suami saya berdiri di belakang saya, mendukung saya, dan menginginkan anak-anak hanya melalui saya. Tentu saja, dalam Islam izin ada bagi seorang pria untuk menikah lagi. Jadi pikiran seperti itu bisa muncul dalam pikiran seseorang bahwa karena saya tidak memiliki anak, mungkin suami saya akan menikah lagi. Tetapi dia membuat doa khusus ini bahwa Allah Ta'ala seharusnya menganugerahkan anak-anak kepadanya hanya melalui saya. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, berkata kepada Allah Ta'ala, saya tidak boleh meninggalkan rumah engkau dengan tangan kosong. Dan ketika kami kembali, seminggu telah berlalu, kesehatan saya tidak terlalu baik. Saya pikir, mungkin saya hanya merasa lemah atau lelah, dan itulah sebabnya kesehatan saya tidak baik. Saudari saya berkata kepada saya, Nadia, pergi ke dokter. Saya terus berkata kepadanya, tidak, saya tidak ingin pergi ke dokter. Di hati ada kekhawatiran bahwa mungkin sekali lagi akan ada berita buruk. Tetapi setelah mengumpulkan keberanian, ia pergi ke dokter, di mana sebuah pesan menantinya. Dengan karunia Allah Ta'ala, itu adalah kabar gembira. Tanpa pengobatan apapun, tanpa obat apapun, tanpa bantuan apapun, Allah Ta'ala menganugerahkan kabar gembira kepada saya. Saya hampir tidak bisa mempercayainya ketika saya melihatnya. Saya berkata, Allah Ta'ala telah menerima doa saya begitu cepat. Bagaimana mungkin aku baru saja kembali dan Dia telah memberkahiku dengan kegembiraan harapan. Ketika dokter memberitahu saya bahwa kamu sudah mengandung bahkan sebelum pergi ke rumah Allah, ini adalah rahmat Allah Ta'ala kepada saya bahwa Dia mengetahui niat-niat hati. Demikianlah perbuatan Tuhan, bahwa anak yang sangat mereka dambakan selama bertahun-tahun dan sudah bersama mereka, bahkan di tempat suci itu. Saya berkata, saya mendaki Gua Hira, butuh 2 jam, gunung yang begitu curam, dan Allah Ta'ala akan melindungi dan sungguh melindungi kehidupan itu. Seseorang bisa mengambil begitu banyak tindakan pencegahan, mencari begitu banyak pengobatan dengan berkata, saya tidak boleh naik tangga, saya harus beristirahat. Tetapi Allah Ta'ala melalui rahmatnya, setelah perjalanan yang begitu panjang, setelah semua ibadah umroh, menganugerahkan kepada saya berkat yang besar ini. Dan kemudian datanglah saat itu, yang selama bertahun-tahun semua orang telah menantikannya dengan begitu penuh harap. Pada tahun 2023, putri saya lahir, dan namanya adalah Amira Guman. Bagi kami dan bagi seluruh keluarga kami, itu adalah sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat yang sangat besar. Ibu saya sering berkata kepada saya, dalam mimpi saya melihat diri saya menyerahkan kepadamu seorang anak yang terbungkus. Seorang ibu tentu saja merasakan sakit dan kecemasan, dan begitu pula anggota keluarga, bahwa putrinya mungkin dianugerahi berkat ini sesegera mungkin. Melalui senjata doalah Allah Ta'ala memberkahi saya dengan ini. Dan ketika Allah Ta'ala menganugerahkan berkat-berkatnya, kekuasaannya memanifestasikan dirinya dengan cara-cara yang menakjubkan, tepat 1 tahun setelah kelahiran putrinya. Pada tanggal yang sama persis, seorang putra lahir untuknya. Jadi, tepat 1 tahun kemudian, Allah Ta'ala sekali lagi menganugerahkan rahmatnya dan memberkahi saya dengan seorang putra yang bernama Husain bin Syahid. Kegembiraan kami tidak terkira, karena Allah Ta'ala dengan begitu cepat dan dengan kedua berkat ini menganugerahkan kepada kami rahmatnya dan kemurahannya. Kami tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Allah Ta'ala. Apa yang bisa kami katakan untuk memujinya ketika Dia telah menganugerahkan rahmat yang begitu besar kepada kami? Nyonya Nadia adalah seorang wanita yang meskipun menghadapi keputusasaan para dokter dan tekanan masyarakat, tidak pernah meninggalkan kepercayaannya kepada Allah Ta'ala. Setelah setiap kesedihan, dia akan mengingatkan dirinya sendiri, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ini datang sebuah kesuksesan besar yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Setiap orang pada suatu saat kehilangan keberanian dan jatuh dalam keputusasaan, berpikir bahwa mungkin mereka tidak akan pernah memiliki anak, atau bahwa Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa-doa mereka. Tetapi seseorang tidak boleh pernah berputus asa, karena Allah Ta'ala adalah Maha Mandiri, yang Maha Pengasih, dan Allah Ta'ala Maha Kuasa adalah Zat yang mengabulkan doa-doa. अगर जुदाई है उसकी रज़ा तो गम क्या है